Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan isi dari apa yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, kita import Panda as PD. Kita mendefinisikan Panda sebagai PD. Jadi di sini kita menggunakan PD. Nah, yang kedua ada data frame. Kita mengisikan person, orang A, orang B, dan pay 50-50 ini menjadi sebuah tabel. Nah, kita coba. Nah, ini kita tabel menjadi tabel, ada orang A dan orang B. Nah, selanjutnya PD series 1 2 3 dengan indeks sel 1 sampai 5. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan df pandas sebagai untuk meread CSV atau file yang akan kita gunakan. Saya menyimpannya di konten sampel data dan nama filenya adalah irisroll. Nah, sekarang df kita sudah di define. Ini isi dari CSV-nya. Nah, selanjutnya df shape. Di f shape ini kita menjelaskan isi dari jumlah kolom dan tabelnya. Di len ini jumlah datanya. Di df head kita menampilkan 10 data teratas. Lalu df tail kita menjelaskan data dari terbawah. Lalu df species, apa ini df species? Nah, kita hanya menampilkan data dari spesies saja. Nah, spesies. Nah, selanjutnya df species, tapi ada kolom 150. Nah, kita melihat spesies apa yang di tabel ke 150. Di sini ada iris sentosa. Nah, selanjutnya df kolom. Nah, ini isi indeks dari kolomnya apa saja, kolom-kolom atasnya, lihat. Nah, ini. Selanjutnya df type, tipe-tipe dari kolom-kolomnya. Ini ada integer, float, dan object. Lalu panjang dari sepal width-nya yaitu float tipenya. Selanjutnya kita mendeskripsikan dari def. Nah, ini deskripsinya, ada panjang dan lain-lainnya, min, standar, dan max-nya. Kita min-nya. Nah, ini dia min dari semua datanya. Lalu spesies yang unik, ada array, iris, sentosa. Lalu df spesies non unique ada 3. Lalu df spesies value count, ada iris, sentosa 5, 2. Dan ini selanjutnya df count, kita menghitung dari semua ID dan sepalnya. Nah, selanjutnya ada df group, kita menggrup sebagai grupnya. Kita sesuaikan dari spesies, menghitungnya sesuai ID. Nah, ini yang muncul nama ID-nya, tipenya integer. Ada spesies iris sentosa ada 52, iris versicolor ada 50, iris virginica ada 50. Selanjutnya df ilog. Nah, kita menampilkan 1 banding 10 dan 0 banding 3, 1 sampai 10. Data kita 1 sampai 10. Dan ininya panjangnya dari 0 sampai 3. Nah, lihat, ada. Nah, itu sama aja. Kita menampilkan 33 data, tapi yang munculnya sepal width dan sepal length. Nah, ini yang munculnya sepal width, sepal length, ada 30 data. Nah, kita men-set df-nya, set sebagai indeksnya sebagai ID. Nah, dan sebagai, nah ini dia yang munculnya sesuai dengan ID semua yang munculnya. Nah, kita spesies sesuai iris virginica, apakah dari satu. Nah, kalau yang false ini bukan spesies iris virginica, kalau yang true spesies iris virginica. Selanjutnya df spesies isin, versicolor, dan iris virginica. Kita hanya menampilkan 2 spesies ini saja dari semuanya.
Nah, isinya ada 100 row kali 6 kolom, ada 100. Kita membuat filter depth sebagai sesuai lengthnya, lalu filternya kita panggil di sini. Nah, ini yang munculnya semua yang sudah difilter. Yang none itu berarti bukan terkena filter, yang ini baru. Nah, ini filternya berjalan dengan baik. Lalu kita selanjutnya kita membuat data frame. Nah, data frame-nya sesuai ini ya, diisinya A, B, C, D, letter dan number. Nah, lalu data frame-nya kita panggil di sini. Nah, kita concat di sini. Nah, isinya terpanggil. Lalu data frame selanjutnya kita isi key-nya kan 0 sama 2 gini. Nah, kita define. Nah, selanjutnya kita join kiri. Nah, di sini. Nah, ini muncul. Selanjutnya ada def species sebagai tipe string. Nah, semua nih isinya sebagai string. Lalu def yang null ada 3 di sini. Ini ada info dari tabel def atau gitunya. Nah, infonya semua ada di sini, informasi. Lalu sini ada sepal length. Tapi ini ada fill dan min-nya, dan ada sum. Nah, semuanya 0. Ada def saja. Nah, kita memanggil def semua data. Ini kenapa di sini 152 tapi di sini 151, karena kita mulai dari 0. Kita menghapus yang terduplikat datanya. Nah, ada sekarang 150 berarti ada 2 data yang duplikat. Nah, kita drop 0. Drop data yang 0, hanya ada 1. Drop itu menghapus ya. Dan ada yang sort tuh menyortir nilainya sebagai sepal width saja. Nah, kita sortir. Selanjutnya ini kita menampilkan petal area, petal width dan petal centimeter saja. Kita mendefine df-nya. Nah, df-nya kita panggil di sini. Nah, ini muncul. Selanjutnya kita merename kolom-kolomnya jadi panjang daun, lebar daun. Nah, kita rename. Nah, di sini berubah namanya panjang daun dan lebar daun. Lalu kita spesies yang unik, data yang berbeda. Nah, ini. Nah, lalu kita merename spesies yang di atas tadi. Nah, ini namanya sebagai di sini. Nah, ini df-nya. Lalu kita di sini muncul sebagai array. Lalu kita menggunakan perulangan if. Kalau lebih dari 2 itu small, kurang dari 2 small, kurang dari 6 medium, lalu lebih dari 6 adalah larger. Nah, kita mulai. Ini maksudnya di petal area. Nah, petal areanya berubah dari small, medium, dan larger. Lalu kita menggunakan dummies untuk petal area. Nah, kita 0 untuk membuat dummies. Nah, selanjutnya pd to date time, kita menampilkan waktu atau timestamp. Nah, kita mengisi dummies dari petal area menggunakan df new dan df drop. Nah, kita menampilkan selanjutnya df new nya dipanggil lagi, ini yang muncul. Nah, selanjutnya ada df sets index sebagai spesies numerik. Nah, kita menghitung value count-nya, spesiesnya ada 1, 2, 3, 5, 2, 50. Semuanya berubah ya, irisan tosa nama spesiesnya jadi menggunakan angka. Nah, yang terakhir ada df core. Nah, ini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.